Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nila Dulistari, biasa dipanggil Anila, maba dari Telkom University. Nah, baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait marketing plan project Era Jaya dengan produk Erafone. Nah, pada outline ini saya membuat 4 bagian penting yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama ada eksekutif summary, yang kedua ada smart goal dan KPI, yang ketiga ada strategi marketing, dan yang keempat adalah rangkuman yang telah saya buat. Pada bagian pertama di sini saya akan menjelaskan terkait eksekutif summary, di mana pada eksekutif summary ini terdapat beberapa hal yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada business description. Pada business description ini dijelaskan apa sih Erafone itu. Jadi Erafone adalah salah satu anak perusahaan PT Rajaya yang merupakan satu-satunya online retail smartphone, gadget, IoT, dan aksesoris pendukungnya di Indonesia yang telah memberikan pengalaman belanja online aman dan nyaman dengan jaminan originalitas serta garansi resmi untuk semua produk yang dijual dari berbagai merek ternama seperti Apple, Samsung, Huawei, Oppo, Vivo, dan masih banyak lagi. Kemudian, eksekutif summary kedua itu ada marketing problem, di mana Erafone belum sepenuhnya melakukan pelayanan yang optimal di setiap cabang di Indonesia. Ada beberapa daerah yang melakukan pengeluhan terhadap pelayanan yang kurang optimal dari Erafone. Selanjutnya, eksekutif summary ketiga itu ada marketing campaign objektif, di mana bisa dilakukan dengan meningkatkan terus produk, brand awareness, melalui organic channel, serta meningkatkan pelayanan dan customer retention. Selanjutnya ada identification of audience, di mana buyer persona pada Erafone adalah kalangan dewasa dan remaja yang memiliki minat untuk mengikuti perkembangan handphone dan masih mempertimbangkan banyak pilihan yang sesuai dengan lifestyle-nya. Nah, selanjutnya pada bagian kedua, di sini saya akan menjelaskan terkait SMART Goal dan KPI. Pada SMART Goal dan KPI ini, saya merangkum menjadi 5, yaitu yang pertama ada S atau spesifik, di mana memiliki kekuatan sasaran yang lebih spesifik dalam membuat strategi. Yang kedua ada M atau measurable, yaitu mengukur kemajuannya dan melihat apakah telah mencapai sesuatu target atau belum mencapai target. Yang ketiga ada A atau assignable, yaitu membuat sasaran dan metrik kemudian mengukurnya dalam membuat keputusan untuk menindaklanjuti dan memastikan kemajuan telah dicapai. Yang keempat itu ada R atau relevan, di mana mereview kembali tentang gambaran besar yang ingin dicapai dan apakah alasan sudah sesuai dengan target ataukah belum. Dan yang kelima itu ada T atau time bound, di mana memiliki tenggat waktu yang melekat pada tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya di sini saya merangkum terkait strategi yang telah saya buat. Yang pertama ada strategi awareness, yaitu dengan menggunakan paid ads dan online workshop, di mana KPI-nya itu ada 3 juta impression dengan budget 10 juta. Yang kedua ada strategi consideration, di mana saya menggunakan community group dan paid ads. KPI-nya sekitar 2.000 member Telegram dengan budget 5 juta. Yang ketiga ada conversation, di mana menggunakan paid ads dan direct sales dengan KPI 2.000 paid leads dengan budget 20 juta. Selanjutnya di sini ada strategi digital kupon dengan menggunakan 50% diskon item dengan KPI 100 kupon usage dan budgetnya 5 juta. Selanjutnya ada strategi referral dengan menggunakan referral prices dengan KPI 60 referral dan budgetnya 5 juta. Dan yang terakhir ada strategi promo ongkir, di mana dengan menggunakan subsidi potongan pembeli untuk afiliasi dengan KPI 150 processing dengan budget 15 juta. Kesimpulannya pada SMART Goal dan KPI ini yaitu yang pertama ada S atau spesifik. KPI harus memberi informasi terbaik tentang kemajuan yang telah dicapai. Jadi dalam setiap sasaran yang telah dibuat dapat melacak monthly researching revenue atau yang disebut dengan MRR. Baru pada bulan ini dengan MRR
bulan lalu dari pendapatan total yang telah didapatkan. Yang kedua ada M atau measurable, yaitu KPI harus diukur cukup sering untuk membantu agar tetap pada jalur. Biasanya bisa dilakukan setiap hari atau setiap minggu. Yang ketiga ada A atau sustainable, pemilik sasaran juga bertanggung jawab atas KPI yang telah dibuat dan menjadikannya indikator dari kinerja utama. Yang keempat adalah relevan, yaitu KPI harus terhubung langsung dengan tujuan dan harus sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dan yang kelima ada T atau time bound, yaitu selama tenggat waktu yang telah ditetapkan atau ditentukan, buat pencapaian ke dalam KPI sehingga dapat memantau langsung dengan tetap berada di jalur yang benar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait bagian ketiga, yaitu strategi marketing. Di sini saya memiliki ide untuk menggunakan 3 strategi marketing. Yang pertama, menggunakan sosial media marketing. Dengan menggunakan promosi pada sosial media dan membuat beberapa konten yang cukup menarik ke dalam sosial media yang sedang tren pada masa kini. Contohnya saja TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu menggunakan strategi viral marketing dengan melakukan pemasaran yang sekreatif mungkin agar orang lain tertarik untuk membagikannya secara luas. Dan menurut saya itu menggunakan konten yang sedang viral. Contohnya saja bisa remake video dari konten-konten yang viral di TikTok. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan influencer dengan membayar jasa influencer di sosial media, lalu influencer akan memasarkan produk kepada pengikutnya. Baik, terima kasih. Begitu saja yang dapat saya jelaskan terkait project plan dari Terraform. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.